Segera, niat membunuh yang kuat melonjak dari Kaisar Abadi, seperti gunung berapi yang meletus dengan amarah, berusaha melahap siapapun. Jurang Maut telah menemukanmu, Nona. Tidak, itu tidak mungkin. Orang dewasa melindungimu dengan sangat baik, bagaimana Jurang Maut bisa menemukanmu? Ucap Kaisar Abadi ekspresinya berubah drastis. Jurang Maut, apa maksudmu? Di samping, Qin Chen mengerutkan kening dan segera berteriak dengan tajam. Kaisar Abadi memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan wajah jelek dan berkata, tahukah Anda mengapa tuanku menghilang saat itu? Itu karena Jurang Maut. Begitu Jurang Maut menemukan Nona, itu pasti akan merugikan Nona. Tapi, ucap Kaisar Abadi bergumam, dengan ekspresi tidak mengerti, Nona telah berada di alam semesta asli, bagaimana dia bisa terkontaminasi dengan kekuatan Jurang Maut? Dia tampak cemas dan tidak yakin. Maksudmu, Permaisuri Mingyue menghilang karena Jurang Maut? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ya, ucap Kaisar Abadi mengangguk, saat itu, Jurang Maut diam-diam menyerbu dunia bawah dan berkolusi dengan orang-orang kuat di dunia bawah. Akibatnya, tuanku menemukan jejak Jurang Maut dan memata-matai petunjuknya. Oleh karena itu, dia menjadi sasaran oleh Jurang Maut, dan itulah sebabnya kecelakaan itu terjadi. Ucap Kaisar Abadi menjelaskan, ini tidak mungkin. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba datang dari tubuh Qin Chen, dengan kemarahan yang tak ada habisnya, bagaimana hilangnya Permaisuri Mingyue bisa dikaitkan dengan Jurang Maut. Kapan Jurang Maut itu menyerang dunia bawahku? Suara ini disertai dengan kekuatan yang sangat dalam dan besar dari dunia bawah, mengaduk kehampaan ke segala arah, dan bahkan istana Siming pun mulai bergetar. Siapa ini? Mendengar suara ini, Kaisar Abadi langsung terkejut. Dia menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, dia merasakan nafas yang kuat dari dunia bawah. Teror dari nafas ini jauh di atasnya, dan itu memberinya perasaan keakraban yang samar-samar. Ini jelas merupakan sosok yang kuat di dunia bawah. Tapi, bukankah nona muda dan orang di depannya berasal dari alam semesta yang asli? Bagaimana dia bisa memiliki aura kekuatan dari dunia bawah pada dirinya? Siapa ini? Gumam Kaisar Abadi tampak ketakutan dan marah, dengan niat membunuh yang melonjak. Identitas Qin Chen sebagai manusia dari dunia yang, telah menghilangkan keraguannya, tetapi sekarang aura dunia bawah yang menakutkan ini membuat hatinya bangkit kembali. Yuming, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke dalam dirinya. Kaisar Abadi ini berbicara omong kosong. Aku, dunia bawah, selalu menyendiri di laut kosmik. Terlebih lagi, meskipun aku berselisih dengan laut kosmik, Jurang Maut adalah musuh publik seluruh dunia bawah. Bagaimana aku bisa, orang di dunia bawah, berkolusi dengan Jurang Maut? Ini benar-benar omong kosong. Dari tubuh Qin Chen, sosok Kaisar Yuming terbang dalam sekejap, tiba di aula Fang Ximing, dan menatap dingin ke arah Kaisar Abadi. Kamu adalah Kaisar Yuming. Melihat kemunculan Kaisar Yuming yang tiba-tiba, Kaisar Abadi tampak terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, saya secara alami telah melihatnya dalam kapasitas sebelumnya sebagai Kaisar Abadi, tetapi bukankah orang ini dikabarkan telah tewas dalam pertempuran dengan laut kosmik? Mengapa kamu di sini? Untuk sementara, Kaisar Abadi memikirkan berbagai hal, dan pikiran terus melintas di benaknya. Pada akhirnya, sebuah kemungkinan terbentuk. Biar ku beritahu, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat. Ternyata kamu sebenarnya adalah Antek Kaisar Yuming. Ucap Kaisar Abadi berbicara dengan kaget dan marah, segera berhenti di depan Kaisar Yuming, dan kemudian berkata dengan marah kepada Chen Sisi, Nona, tolong cepat pergi. Orang ini adalah Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Dia adalah raksasa dunia bawah saat itu, dan kekuatannya luar biasa. Anak ini pasti sudah dikendalikan olehnya, sehingga bisa tumbuh begitu cepat. Cepat pergi, aku akan menghentikan orang ini untukmu. Aura Kaisar Abadi melonjak dari tubuhnya, dan dia berteriak dengan cemas. Setiap orang terdiam, suasana di lapangan sepi, bahkan Molly memandang Kaisar Abadi seperti orang bodoh. Nona, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ucap Kaisar Abadi berkata dengan cemas, Kaisar Yuming dikabarkan telah jatuh ke laut kosmik. Tanpa diduga, dia masih hidup. Dia memalsukan kematiannya dan pasti telah menyiapkan konspirasi yang mengejutkan.
Sekarang kita tahu rahasianya, akankah dia melepaskan kita? Ucap Kaisar Abadi sama cemasnya seperti semut di panci panas. Nona, tolong cepat pergi. Bahkan jika bawahan ini mempertaruhkan nyawanya, bawahan pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ucap Kaisar Abadi tampak cemas, tetapi dia tidak langsung membakar asal dan jiwanya. Chen Sisi menghela nafas dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa penampilan setia Kaisar Abadi menyentuh hatinya. Sejak dia masih kecil, kecuali beberapa orang, hampir tidak ada yang begitu peduli padanya. Mengambil langkah ke depan, Chen Sisi menggelengkan kepalanya dan berkata, Abadi, kamu tidak perlu terlalu gugup. Dia memang Kaisar Yuming. Namun, sekarang dia hanya memiliki sisa jiwa asal-usulnya yang tersisa, dan sekarang dia juga mengikuti Chen dan melakukan sesuatu untuk Chen. Kamu tidak harus peduli padanya. Apa? Mengikuti orang ini? Melakukan sesuatu untuknya? Ucap Kaisar Abadi tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan cemas, Nona, bagaimana Anda bisa begitu naif? Siapa orang ini? Siapa Kaisar Yuming? Kaisar Yuming punya martabat 4 Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa menyerah kepada anak ini? Nona, apakah Anda yakin? Setiap orang tercengang. Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskannya. Karena, dalam pengertian konvensional, apa yang dikatakan Kaisar Abadi memang masuk akal. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, itu adalah Kaisar Simei, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kaisar Abadi, menyebutmu idiot benar-benar idiot. Kamu mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu, dan kamu tidak memiliki visi atau struktur sama sekali. Ucap Kaisar Simei datang ke segala arah, dengan nada meremehkan, dengan kehormatan tuanku. Keributan besar apa tentang penyerahan Kaisar Yuming kepada tuanku? Bahkan di masa jayanya, dia harus berlutut ketika melihat tuanku, belum lagi dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Setelah mengatakan ini, Kaisar Simei segera melihat ke arah Kaisar Yuming dan memberikan perintah, ayo, Yuming tua, beri hormat kepada Master dan tunjukkan kepada Kaisar Abadi. Jangan menempelkannya di sana seperti sepotong kayu. Kaisar Yuming menatap Kaisar Simei dengan dingin, dan tiba-tiba kehampaan membeku. Hei, apakah kamu mencemoohku? Ucap Kaisar Simei tiba-tiba menjadi marah, Yuming tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih Kaisar dunia bawah saat itu? Kamu hanya berpura-pura berada di dunia kecil Master sepanjang hari, biarkan ku beritahu padamu, aku sudah lama tidak menyukaimu. Jika Tuan tidak menerimamu, apakah kamu masih hidup sekarang? Ucap Kaisar Simei tampak menghina, semua orang hanya mengikuti Master, mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Saya beritahu Anda, jika Anda tidak meluruskan pikiran, ketika Master menjadi hebat di masa depan, bagaimana Anda bisa mendapatkan bagian imbalan berdasarkan prestasi? Kaisar Yuming tiba-tiba terlihat sangat jelek. Oh sial, wanita memang sangat sulit untuk diajak main-main. Bukankah mulut Kaisar Simei ini berbau tidak sedap? Lagi pula, dia juga salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Dia hanya mempertahankan sikapnya sebelumnya di dunia kekacauan. Apakah ini yang dia sebut mulia? Itu tidak masuk akal. Melihat Kaisar Simei berani berbicara kepada Kaisar Yuming seperti ini, Kaisar Abadi langsung tercengang. Pada saat ini, dengan suara mendesing, sesosok terbang keluar dari Qin Chen dan mendarat di depan Kaisar Yuming. Itu tidak lain adalah leluhur Wan Guming. Dia mendengar percakapan dari dunia luar, datang langsung ke Kaisar Yuming, dan berkata, Kaisar, bawahan ini menganggap perkataan Kaisar Simei itu benar. Mari kita memberi hormat pada Tuan Muda Chen lagi. Apa yang salah? Jangankan memberi hormat pada Tuan Muda Chen, dan bahkan jika bawahan ini diminta berlutut di depan Tuan Muda Chen, bawahan ini tidak akan ragu. Setelah mengatakan itu, leluhur Wan Guming menoleh ke arah Qin Chen dan berlutut dengan keras, Tuan Chen, mulai sekarang, saya, leluhur Wan Guming, akan menjadi hantu Tuan Muda Chen dalam hidup, dan akan menjadi jiwa Tuan Muda Chen dalam kematian. Suaranya awalnya lemah, tapi dalam sekejap menjadi nyaring dan nyaring, terutama 2 kalimat terakhir, dia berharap semua orang di Aula Siming bisa mendengarnya, dan itu membuat telinga semua orang sakit. Qin Chen tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, oke, ini berantakan. Setelah mengatakan itu, Qin Chen segera menatap Kaisar Yuming. Kaisar Yuming kini telah memulihkan banyak kekuatan aslinya, awalnya sekuat pelangi, tetapi untuk beberapa alasan,
ketika Qin Chen melihatnya seperti ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru mengambil langkah ke depan, membungkuk dan berkata, "Saya, Yu Ming, telah bertemu Tuan Chen." Setelah melihat ini, mata Kaisar Abadi tiba-tiba membelalak. Apa yang dia lihat? Kaisar Yu Ming, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, sebenarnya memberi hormat kepada Qin Chen, yang bahkan bukan seorang kaisar dari dunia manusia. Jika adegan seperti itu disebarkan, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia bawah dan tidak ada yang akan percaya itu. Jangan katakan bahwa Kaisar Yu Ming sengaja berpura-pura menipunya. Pada level ini, mereka semua adalah orang-orang paling bergengsi yang berdiri di garis depan, dan hampir tidak ada yang membiarkan wajahnya diinjak-injak seperti ini hanya untuk sedikit penipuan. Terlebih lagi, pihak lain tidak perlu menipu dia. Apakah yang dikatakan orang-orang ini benar? Semua orang ini telah berlindung pada anak laki-laki bernama Qin Chen ini. Gumam Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dan perlahan melihat semua orang yang hadir, tetapi hanya melihat ekspresi semua orang yang tidak bisa berkata-kata. "Oke, apakah kamu tidak ragu sekarang?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Kaisar Abadi, "Ceritakan dengan jelas tentang invasi jurang yang kamu sebutkan sebelumnya, dan ceritakan juga tentang hilangnya permaisuri Ming Yue." Untuk beberapa alasan, Qin Chen samar-samar merasa sepertinya ada konspirasi yang tersembunyi di dunia bawah, dan dia merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahuinya. Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam, "Meskipun saat itu aku hanyalah pengikut di samping tuanku, nyatanya, di antara banyak jenderal hantu di bawah komando tuanku, akulah yang paling dekat dengan tuanku, karena jika bukan karena tuanku mengambil tindakan, aku pasti sudah mati. Tuankulah yang menyelamatkanku dan melatihku menjadi orang yang berbakat." Ucap Kaisar Abadi, mulai menceritakan semuanya dengan santai. Ternyata, Kaisar Abadi saat itu hanyalah jiwa terlemah yang tersebar di dunia bawah. Qin Chen mendengarkan dengan tenang tanpa menyela, dan semua orang juga mendengarkan dengan seksama. Di mata mantan Kaisar Simei dan orang kuat lainnya di dunia bawah, Permaisuri Ming Yue, kepala dari 4 Kaisar Agung, adalah orang yang menyendiri dan tidak konvensional. Tetapi pada saat ini, dari mulut Kaisar Abadi, mereka melihat Permaisuri Ming Yue yang lain, seorang permaisuri yang benar-benar berbeda dari gambaran yang mereka pikirkan. Sisi juga mendengarkan dalam diam. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan Permaisuri Ming Yue, orang ini adalah ibunya, makhluk yang memberikan nyawanya. Kaisar Abadi melanjutkan, "Sayang sekali saat-saat indah tidak berlangsung lama. Karena saya mengikuti Permaisuri, telinga dan mata saya terbenam di dalamnya. Semakin saya memahami, semakin cepat kecepatan kultivasi saya, dan semakin kuat kultivasi saya. Segera, saya berhasil menembus ketransendensi puncak tingkat ketiga dan menjadi salah satu Jenderal Master, dan ditugaskan untuk duduk di Gunung Guiming yang terpencil ini. Gunung Guiming sangat jauh dari istana inti Permaisuri Ming Yue dan Laut Bencana Abadi, dan dapat dianggap sebagai tempat yang sangat terpencil di dunia bawah. Di mata orang luar, saya telah menjadi pengawal pribadi dan orang yang paling dipercaya oleh tuanku selama bertahun-tahun. Namun, saya juga telah cemburu dan iri oleh banyak orang kuat di bawah komando tuanku. Ketika aku diatur oleh tuanku untuk pergi ke Gunung Guiming, setelah itu aku seperti diasingkan ke istana yang dingin. Aku disambut dengan sinis, tidak ada lagi yang mendekatiku, dan semua menjauh dariku. Tetapi saya percaya pada tuanku," kata Kaisar Abadi matanya tegas. "Tentu saja, pada awalnya saya sedikit kecewa, karena ketika saya pergi ke Gunung Guiming, saya jauh dari tuanku. Tetapi suatu hari, ketika tuanku tiba-tiba datang ke sini, saya memahaminya niat baiknya. Tuanku memberitahuku bahwa keinginan lamanya adalah membuat dunia bawah tidak lagi begitu dingin dan gelap, dan menjadi sama dengan bumi, sehingga bahkan para pembudidaya hantu terendah pun dapat melihat harapan dan masa depan. Dia ingin membuka jalan menuju Laut Kosmik di sini, karena ada tempat khusus di Laut Kosmik di seberang Gunung Guiming. Di sana sangat istimewa, mungkin mengubah beberapa masalah di dunia bawah. Tuan hanya mempercayai saya, jadi dia mengizinkan saya duduk di sini dan berharap saya akan melindungi tempat ini untuknya." Ucap Kaisar Abadi tampak bersemangat, "Saya secara alami akan memenuhi keinginan lama tuan saya." "Apakah maksudmu lorong luar angkasa ini tidak terbentuk secara alami tetapi dibuat oleh Permaisuri Ming Yue?" Ucap Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. "Tidak mungkin. Pada saat ini,
Kaisar Yuming berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin membuka jalur antara dunia bawah dan laut kosmik dari udara tipis. Tidak peduli seberapa lemah ruang di sini, karakteristik khususnya dari dunia yin dan yang, penghalangnya sama sekali tidak bisa membukanya secara paksa, atau dengan kata lain, bahkan jika dia membukanya dengan paksa, dengan kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa menstabilkan bagian itu dan membiarkannya tidak ditemukan selama bertahun-tahun. Ucap Kaisar Yuming tampak tidak percaya. Dalam pemahamannya, hal ini mustahil. Ada jalur yang tak terhitung jumlahnya antara laut kosmik dan dunia bawah, dan banyak di antaranya telah ada sejak lama. Mereka lahir ketika langit dan bumi terbentuk. Jika Anda ingin membukanya secara paksa di masa depan, apalagi apakah mereka bisa dibuka, begitu dibuka, kegelapan mengerikan di dalamnya akan muncul. Persimpangan aura yang juga akan menimbulkan fenomena dan sensasi aneh di dunia bawah, yang tidak bisa disembunyikan sama sekali oleh permaisuri Mingyue. Bukan berarti hal itu masih belum diketahui sampai sekarang. Kaisar Abadi melirik Kaisar Yuming, saya tidak mengatakan bahwa tuanku membuka jalan di sini. Qin Chen terkejut, bukan dia. Semua orang juga tercengang. Jalan di sini dibuka oleh kekasih tuanku, ayah dari nona muda, orang dewasa itu. Ucap Kaisar Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, gumam Sisi tertegun. Qin Chen juga tercengang. Dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Bukankah ayah Sisi adalah dewa iblis dari alam semesta asli? Pria ini adalah orang dari alam semesta asli saya, tetapi dengan kultivasi transenden, bagaimana dia bisa membuka jalan antara dunia bawah dan alam semesta asli? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Transendensi. Ucap Kaisar Abadi melirik Qin Chen dan berkata lagi, siapa bilang orang dewasa itu transendensi? Jika dia transendensi, bagaimana saya bisa memanggilnya orang dewasa? Hah, dia bukan transendensi. Ucap Qin Chen terkejut. Tentu saja bukan. Ucap Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, meskipun saya tidak tahu kekuatan spesifik dari kekasih tuanku, orang ini sama sekali bukan transendensi. Faktanya, saya merasa bahwa kekuatan orang ini bahkan lebih tinggi daripada tuanku. Saat itu, dia ditemani oleh tuanku. Yang berikutnya datang ke sini bersama-sama dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk membuka jalan di dunia ini dan menjalin hubungan dengan alam semesta asli. Saat saya mengangkat tangan, saya bahkan merasakan aura itu meskipun saya tidak berada di sana, tapi itu adalah hal paling kuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah Sisi sebenarnya dari dunia bawah. Apakah kamu yakin orang ini berasal dari dunia bawah? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Seharusnya tidak salah. Ucap Kaisar Abadi berkata lagi, karena aura di tubuhnya terlalu mengerikan. Saat aku melihatnya, aku seperti melihat sungai besar undet di dunia bawah, dan seluruh surga di dunia bawah. Dunia bawah tampaknya merangkak di bawah kekuatan sucinya. Kaisar Yuming segera berkata, sialan, kamu berbicara omong kosong. Tidak ada seorang pun di dunia bawah ini yang dapat menekan jalan dunia bawah, bahkan orang kuat di puncak Kaisar pun tidak dapat melakukannya. Bagaimana jika itu di atas Kaisar Agung? Saat ini Qin Chen tiba-tiba berbicara. Kaisar Yuming terkejut. Di atas Kaisar ini, dia segera berhenti berbicara, karena meskipun dia telah mencapai ujung jalan Kaisar Agung, dia masih belum bisa menyentuh jalan di atas ujung jalan Kaisar Agung. Dia belum pernah melangkah ke dalamnya, jadi tentu saja dia tidak tahu. Saat ini, Qin Chen menoleh untuk melihat Sisi. Di mata Sisi, jelas ada keraguan, kegelisahan, dan kebingungan. Karena dalam pikirannya, ayahnya selalu menjadi dewa iblis yang mendirikan dunia iblis di alam semesta asli, dan merupakan orang yang berpengaruh di zaman kuno di alam semesta asli. Dan sekarang, Kaisar Abadi benar-benar mengatakan bahwa ayahnya berasal dari dunia bawah. Ini, tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Mungkinkah Permaisuri Mingyue memiliki lebih dari satu pria? Pria dari dunia bawah hanyalah salah satu. Dari anak buahnya, dan ayah Sisi adalah dewa iblis dari alam semesta asli. Pada saat ini, Kaisar Simei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lemah, tampaknya normal bagi seorang wanita yang luar biasa untuk memiliki beberapa pria yang berbeda, apalagi seseorang seperti Permaisuri Mingyue. Kentut, kali ini giliran Kaisar Abadi yang marah. Melihat Kaisar Simei, dia ingin memakannya hidup-hidup dan berkata dengan marah, tuanku, dia bukan orang seperti itu.
Kaisar Simei tiba-tiba berhenti berbicara, karena dia merasa jika dia terus berbicara, Kaisar Abadi mungkin akan melawannya. Merasakan suasana hati Sisi yang bingung, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas tangannya. Sisi kembali sadar dan segera tersenyum. Wanita ini masih menjaga suasana hati Qin Chen dan tidak membiarkannya khawatir. Qin Chen memandang Kaisar Abadi dan berkata, "Kalau begitu, tahukah Anda siapa ayah Sisi?" Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, saya sangat jarang melihatnya, hanya sekali saja. Saya hanya melihat mereka berdiri berpegangan tangan di langit dunia bawah, memandang dunia bawah yang luas, seolah-olah melihat semua makhluk hidup. Itu adalah semacam penglihatan yang dapat menampung segala sesuatu. Dan alasan kenapa aku bisa menerobos ke alam Kaisar Agung juga karena bimbingannya. Bimbingan lembutnya membuatku tiba-tiba tercerahkan dan memahami jalan keabadian yang sebenarnya. Sepertinya aku telah mencapainya dalam 1 hari." Saat Kaisar Abadi berbicara, ekspresinya sudah tenggelam dalam emosi tahun itu. Meskipun dia telah berjalan di jalan Kaisar Agung untuk waktu yang lama, memikirkan kembali kejadian saat itu, jantungnya masih berdebar-debar, terkejut dan tergerak olehnya. Satu kata, menginstruksikan seorang Kaisar Agung. Qin Chen terkejut di dalam hatinya, orang kuat macam apa ini? Dia menoleh untuk melihat Kaisar Yuming. Kaisar Yuming juga memiliki ekspresi tidak percaya, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Mustahil, tidak mungkin ada orang sekuat itu di dunia ini. Gumam Kaisar Yuming tidak dapat mempercayainya. Dia adalah orang kuat di puncak Kaisar Agung, dan dia sangat menyadari kengerian yang diucapkan oleh Kaisar Abadi. Bahkan dengan kekuatan dan kultivasinya, di masa kejayaannya, akan membutuhkan banyak energi dan sumber daya untuk mengolah Kaisar Agung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Kalau tidak, Kaisar besar dunia bawah ini tidak akan melahirkan benda-benda ini hanya dalam ratusan juta tahun. Tampaknya ada banyak kaisar besar saat ini, tetapi di sungai luas dari zaman yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya jumlah mereka tidak sebanyak itu. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, dan itu adalah orang di belakang Anda, Tuan Chen. Tiba-tiba, Kaisar Yuming menoleh dan menatap Qin Chen. Orang di belakang orang ini pasti bisa melakukannya. Mungkinkah pria permaisuri Ming Yue ini sebenarnya adalah orang di belakang Tuan Chen? Gumam Kaisar Yuming, matanya membelalak. Qin Chen sangat pintar. Ketika dia melihat ekspresi Kaisar Yuming, dia langsung mengerti apa yang dia pikirkan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, diam. Ini sungguh hal yang berdarah. Jika Sisi ada hubungannya dengan dia, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Garis keturunan adalah yang paling mustahil untuk dipalsukan. Alam semesta begitu luas, berapa banyak hal yang belum kita ketahui. Kaisar Yuming terlihat kuat, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukanlah katak di dasar sumur? Tidak mungkin mengetahui kebenaran hanya dengan menebak-nebak secara acak. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar Abadi dan Kaisar Dunia Bawah. Jika ayah Sisi berasal dari dunia bawah, lalu mengapa dia tidak memiliki aura dunia bawah di tubuhnya, tetapi sama dengan orang-orang di bumi? Inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Ini karena tuanku tidak ingin nona muda terlahir sebagai makhluk dunia bawah dan hidup di dunia gelap ini. Ini juga salah satu alasan mengapa dia ingin membuka jalan menuju dunia bawah. Ucap Kaisar Abadi menjelaskan, setelah tuanku mengandung wanita itu, dia telah berkeliaran di sekitar Laut Kosmik, menyerap kekuatan besar matahari di Laut Kosmik untuk melahirkan wanita itu, dan menyegel asal-usul dunia bawah miliknya ke mencegah dia mencemari wanita itu. Ini juga alasan mengapa nona muda memiliki tubuh manusia setelah dia dilahirkan. Setelah Tuan melahirkan nona muda, dia kembali ke dunia bawah dan meninggalkan nona muda di alam semesta asli karena pada saat itu, dia sudah merasakan kelainan di dunia bawah, invasi kekuatan jurang maut, dan kehadiran orang-orang kuat di dunia bawah yang berkolusi dengan jurang maut. Kata Kaisar Abadi dengan suara yang dalam. Siapa itu? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Ucap Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, tuanku tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya khawatir dan menyuruhku untuk melindungi nona muda itu. Dia sendiri yang akan menyelidiki kebenarannya dan memberitahuku jika terjadi sesuatu padanya, jangan pernah melapor. Selama nona muda itu bisa selamat, asalkan alam semesta di dunia tumbuh dengan sehat.
Dia juga mengatakan bahwa invasi dunia bawah kita ke laut kosmik adalah sebuah kesalahan. Seseorang diam-diam menghasutnya. Dunia bawah kita adalah pisau yang menyebabkan kerusuhan di antara dua alam. Kata Kaisar Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Gejolak di dunia bawah dan laut kosmik disebabkan oleh perang yang disebabkan oleh orang-orang kuat di dunia bawah yang mencoba mengintegrasikan aura dunia. Perang itu memiliki dampak yang sangat signifikan, tetapi Permaisuri Mingyue sebenarnya mengatakan bahwa seseorang diam-diam merencanakannya. Siapa ini? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Apakah mereka Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama? Setidaknya untuk saat ini, kedua orang tersebut menjadi tersangka terbesar. Karena setelah pertempuran itu, Kaisar Yuming jatuh, dan Permaisuri Mingyue juga menghilang secara misterius. Keduanya adalah kepentingan pribadi. Sebuah konspirasi. Gumam Kaisar Yuming sangat muram, dan dia tiba-tiba menjadi marah ketika memikirkan kejatuhannya di laut kosmik. Pada saat ini, Qin Chen memandang Kaisar Abadi, apalagi yang kamu tahu? Setelah Permaisuri Mingyue menghilang, tahukah kamu kemana dia pergi? Dan siapa yang berkomplot melawannya? Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah tuanku menghilang, saya mengikuti kehendaknya dan tidak mencarinya. Saya hanya menjaga wilayah ini secara diam-diam. Pada saat itu, setelah pertempuran di dunia bawah mundur, dan terjadi kekacauan di mana-mana, beberapa kaisar besar memanfaatkan kesempatan untuk bangkit dan merebut wilayah. Banyak orang kuat bertempur dan banyak orang tumbang, namun banyak juga orang kuat yang memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Untungnya Gunung Guiming sangat terpencil dan tidak banyak orang yang datang ke sini. Kadang-kadang ada orang yang mencoba menempati tempat ini, tapi diam-diam saya bunuh mereka. Pada akhirnya, setelah kekacauan yang lama, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama pulih dari cedera mereka dan mengambil tindakan. Di bawah koordinasi mereka, dunia bawah mendapatkan kembali stabilitas, tetapi polanya telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu. Qin Chen mendengarkan, tetapi dia tidak tertarik dengan pola tempat lain, jadi dia segera bertanya, di mana laut kesengsaraan abadi Permaisuri Mingyue? Kaisar Abadi berkata, lautan bencana abadi hari ini dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah yang berada di bawah komando tuanku saat itu. Mereka adalah orang kepercayaan tuanku saat itu, dan mereka juga orang-orang yang dilatih oleh tuanku selama bertahun-tahun. Mereka adalah gadis dunia bawah Taiyin dan gadis dunia bawah Matahari, dan gadis bintang dan Pluto. Setelah tuanku menghilang, mereka bertiga mencapai tingkat Kaisar Agung. Sekarang mereka menjaga laut bencana abadi dan bertanggung jawab atas sebagian besar wilayah tuanku saat itu. 3 gadis dunia bawah tanah yang hebat. Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tidak menyerang mereka? Tidak, ucap Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, setidaknya tidak di permukaan. Saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Saya mematuhi perintah tuanku, jadi secara spesifik tidak jelas. Terlebih lagi, saya berada di bawah komando tuanku saat itu. Posisiku rata-rata, dan hubungan dengan mereka sebenarnya kurang begitu akrab. Mata Qin Chen berbinar, jelas ada yang salah dengan hal ini. Bahkan jika dalang di balik layar bukanlah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh terhadap apa yang ditinggalkan Permaisuri Mingyue? Paling tidak, yang pasti dia sedang mengintip secara diam-diam, dan pasti ada beberapa hal yang tidak dia ketahui tentang hal itu. Entah ada yang salah dengan 3 ratu besar dunia bawah, atau Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama diam-diam menyelidiki keberadaan ratu dunia bawah. Aku masih ada pertanyaan, ucap Qin Chen memandang Kaisar Abadi, karena kamu menjaga bagian ini, mengapa kamu tidak menghentikan leluhur Yuan Mo ketika dia memimpin leluhur Wan Guming melalui tempat ini dan memasuki alam semesta asli belum lama ini? Leluhur Wan Guming tidak bisa tidak melihat ke arah Kaisar Abadi. Meskipun saya menjaga bagian itu, saya tidak selalu memantau bagian itu. Jika ada gangguan tingkat Kaisar, saya pasti bisa merasakannya, tetapi tingkat budidaya semut dari leluhur Yuan Mo. Ucap Kaisar Abadi tidak melanjutkan ketika dia mengatakan ini, tetapi semua orang langsung mengerti apa yang dia maksud.